Salam, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana keadaan saudara pada hari ini? Senang untuk dapat berjumpa dengan saudara dalam ibadah keluarga. Saya percaya saudara semua, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berbicara tentang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayub 42 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berjumpa dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bentuk hati kami, berkati kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ayub adalah seorang yang hidup saleh pada zamannya, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan Ayub menjauhi kejahatan. Namun kalau kita perhatikan dari kisah dari Ayub, saudaraku, yang hidup benar, yang hidup takut akan Tuhan, hidup saleh, menjauhi kejahatan, ternyata tidak luput dari yang namanya pencobaan. Dari mana datangnya pencobaan? Pencobaan itu datangnya dari iblis. Ketika anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, di sana iblis menghadap Tuhan. Dan Tuhan katakan, apakah melihat hambaku Ayub? Dan iblis mengatakan, cobai dia, maka dia akan mengutuk engkau. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita sangat yakin semuanya adalah seizin Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita, dalam masalah persoalan dalam hidup kita, itu semua seizin Tuhan. Ayub mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Apa yang dimilikinya semuanya habis. Anaknya semua dipanggil Tuhan. Dalam kondisi yang demikian, Ayub mengalami keterpurukan yang luar biasa, mengalami masalah pencobaan yang luar biasa. Saudaraku, padahal kalau kita lihat, Bapak Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan hidup benar senantiasa di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kehidupan ini adalah misteri. Hidup ini adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan. Kita mungkin Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita mengalami sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan, pertolongan, Tuhan, kesehatan, kekuatan dalam hidup kita Tuhan izinkan. Dan kita mengalami kehidupan yang bahagia dalam hidup kita. Tetapi mungkin suatu saat Tuhan juga izinkan dalam hidup kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kita mengalami masalah persoalan, mengalami pergumulan, sakit, penyakit, bahkan tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita bertubi-tubi. Sepertinya kita tidak menemukan jalan keluar dalam hidup kita. Saudaraku, semua yang terjadi juga atas seizin Tuhan. Kalau kita baca dalam pasal 7 dari kitab Ayub, saudaraku, Ayub sendiri mengatakan dalam pasal itu adalah hidup itu adalah berat. Manusia harus bergumul di bumi ini. Ayub mengalami pergumulan yang sangat berat. Ketika dia ingin beristirahat dan menenangkan diri, dia ingin tidur. Maka dalam tidurnya pun dia dikagetkan dengan mimpi-mimpi. Bahkan dalam ayat yang ke-19 yang 21 dari pasal yang ke-7, di sana dikatakan Ayub merasa tidak sempat menelan ludahnya sendiri karena pergumulan masalah yang berat yang dia pikul. Saudaraku, bahkan Ayub berpikir bahwa kematian adalah jalan terakhir yang lebih baik dari keadaannya. Ayub merasa putus asa dalam hidupnya. Saudaraku Tuhan, namun kalau kita baca dalam pasal-pasal berikutnya, saudaraku, maka di sana Ayub akhirnya menyadari keberadaannya dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita baca, saudaraku, dalam kehidupan Ayub tadi mengatakan dalam pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau sendiri. Saudaraku yang Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita ada masa di mana kita merasakan seperti Bapak Ayub. Kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami kehilangan, kita mengalami sakit penyakit, kita ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin persoalan datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Dan seperti Bapak Ayub mengatakan, menelan ludah pun sepertinya kita tidak sempat. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan selalu ada jalan keluar bagi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana sikap kita ketika Tuhan izinkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita? Apa sikap kita di hadapan Tuhan? Nah, saudaraku, kalau kita baca dari kisah dalam Alkitab Ayub, saudaraku,
Sesungguhnya Ayub merupakan suatu pelajaran yang berharga dari setiap masalah, dari setiap pergumulan yang dia hadapi. Nah, apa itu saudaraku? Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita baca dalam Ayub 42 ayat yang kedua, di sana dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini keyakinan Ayub, ini pernyataan Ayub di akhir dari semua kisah yang dia alami. Setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, maka saudaraku, Ayub memberikan pernyataan mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan, Ayub tetap menyadari bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Masalah persoalan datang dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam ekonomi kita, mungkin dalam bisnis kita, apapun kita lakukan hari ini mungkin sepertinya kita tidak berhasil, kita gagal. Saudaraku, tetapi yakinlah saudaraku, itu bukan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang baik dalam hidup kita. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Itu bukan bagian dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, kalau kita menyadari hari ini kondisi hidup kita, saudaraku, mungkin dalam keterpurukan apapun yang Tuhan izinkan, saudaraku, yakinlah itu bukan bagian dari rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah memberikan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, jalani saja hidup kita hari ini. Apa yang menjadi rencana Tuhan pasti akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk dalam hidup kita. Tuhan tidak punya rancangan yang buruk bagi anak-anaknya. Kalau Tuhan izinkan itu hari ini kita menghadapi, lakukanlah, hadapi itu dengan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kalau kita baca dalam bacaan kita tadi, Ayub 42 ayat yang kelima, di sana Ayub menyadari bahwa Ayub dapat mengenal Tuhan dengan benar. Melalui masalah persoalan yang Tuhan izinkan, Ayub dapat mengenal Tuhan dengan benar. Ayat itu mengatakan demikian, Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku, dari pengalaman buruk yang menimpa Ayub, dari pengalaman buruk yang diderita oleh Ayub, dari sana ia belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Saudaraku, ini sangat penting bagi kita orang-orang percaya anak Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Saudaraku, orang yang mengenal Tuhan tidak akan pernah dan tidak akan lekas bersungut-sungut, tidak akan pernah protes kepada Tuhan, tidak akan cepat bertanya-tanya kepada Tuhan ketika masalah yang buruk terjadi dalam hidup kita. Dia akan menyadari bahwa semua itu terjadi oleh karena seizin Tuhan. Itu sebabnya saudara yang oleh Tuhan, Nabi Hosea mengatakan demikian dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, mengatakan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan pasti akan salah melangkah, akan salah persepsi dengan Tuhan, akan salah dalam penganalisan kita dengan Tuhan. Saudara, sebabnya kita harus mengenal Tuhan sehingga kita menyadari apa yang Tuhan izinkan itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Diizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Sekali lagi, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dan kita harus mengenal Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan yang damai sejahtera, yang memberikan hari depan pengharapan itu harus kita lalui melalui padang gurun, harus kita melalui malas persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita jalani. Itu bukan bagian rencana Tuhan, karena rencana Tuhan menempatkan kita pada damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga di sana dikatakan demikian. Hosea pasal 6 yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar
Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea menyerukan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan hari ini sebagai orang percaya? Saudaraku, itu saatnya kita harus teguhkan hati kita, kenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Dia merancangkan yang baik dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik, Dia bukan Bapa yang jahat. Tuhan tidak pernah rancangan yang jahat dalam hidup kita. Sebabnya mari kita terus percaya kepada Tuhan. Kenalilah Tuhan kita, maka kita akan punya sikap yang benar terhadap Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran Tuhan pada hari ini. Kami berkati dengan kebenaran Tuhan bahwa hidup kami untuk mengenal Tuhan, bahwa Engkau punya rancangan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak Tuhan yang terus hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, sehingga apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami boleh berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Kalau kami jalankan hidup sehari ini, Tuhan berkati, jaga, lindungi dimanapun kami berada, jemaat-jemaat Tuhan dan keluarga-keluarga mereka sudah beribadah kepada Tuhan, Tuhan menjaga, menyertai senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami nyari dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, apapun yang sudah kerjakan Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puja rumah syukur kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua berkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Salam.